Ini ada 7 luka tembak masuk pada tubuh dan 6 luka tembak keluar. Jadi pelurunya keluar. Kalau saudara katakan 5, terus yang 2 siapa yang nembak? Saya tidak tahu. Bahwa peristiwa yang terjadi adalah akibat dari kemarahan saya atas perbuatan anak bapak kepada istri saya. Ferdy Sambo, otak di balik kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, telah memberikan sejumlah pengakuan di persidangan. Mulai dari rangkaian peristiwa di Magelang hingga Duren 3, maupun sosok-sosok yang terlibat dalam tragedi ini. Namun di depan majelis hakim, mantan orang nomor 1 di divisi Propam Polri itu masih terus mencoba berkelit. Ia melancarkan sejumlah manuver demi meloloskan diri dari dakwaan pembunuhan berencana. Kita mulai soal insiden pembunuhan di Duren 3. Dalam persidangan, Sambo bersikukuh tidak ikut menembak Brigadir Yosua. Ia juga mengeklaim dirinya tidak menghendaki kematian korban. Menurut Sambo, ia sempat memerintahkan salah satu ajudannya, yakni Prayogi, untuk memanggil ambulans guna menyelamatkan nyawa Yosua. Ia berpikir Yosua masih bisa diselamatkan jika segera dibawa ke rumah sakit. Namun sayang, Yosua sudah dinyatakan meninggal dunia saat di TKP. Di sisi lain, pengakuan Sambo ini dirasa janggal oleh hakim. Sebab pada saat yang sama, Sambo sendirilah yang memerintahkan anak buahnya menembak Brigadir Yosua. Bukan, pertanyaannya bukan itu. Jadi kalaulah saudara tidak menghendaki korban itu meninggal, si Yosua, tentunya nanti pada saat konfirmasi kan begitu. Demikian. Tapi mengapa ketika saudara sampaikan kepada terdakwa si Ricky maupun terdakwa Richard itu kalau dia melawan tembak saja? Itu kesempatan terakhir yang harus digunakan apabila memang kondisi terpaksa. Artinya meninggalnya korban itu suatu pilihan. Saya tidak bisa menyampaikan. Artinya kan ini kalau paksa kan begitu. Ya. Tak hanya itu, Sambo juga terus melancarkan bantahan terkait sejumlah bukti di persidangan. Salah satunya mengenai hasil tes poligraf yang menyatakan dirinya tak jujur. Sambo berkilah dengan menyatakan bahwa hasil uji poligraf tidak bisa digunakan sebagai alat bukti dalam sidang. Alasannya, ia tak ingin pengakuannya soal hasil uji poligraf ini membuat halayak menilai dia tidak jujur soal penembakan Yosua. Poligraf itu setahu saya tidak bisa digunakan dalam pembuktian di pengadilan. Hanya pendapat saja. Jadi jangan sampai framing ini membuat media mengetahui bahwa saya tidak jujur. Demikian Yang Mulia. Ya, nanti biar majelis yang menilai. Masalah kejujuran saudara, majelis hakim yang menilai. Kasus pembunuhan ini pun sempat diwarnai sejumlah drama. Salah satunya, yakni skenario tembak-menembak yang diciptakan oleh Sambo sendiri. Meski kini telah mengakui skenario itu hanyalah sandiwara, Sambo mengatakan bahwa cerita tersebut justru diuntungkan berkat CCTV yang rusak. Sebab, rusaknya kamera CCTV itu memuluskan cerita tembak-menembak antara Yosua dengan Richard Eliezer. Di sisi lain, Sambo bersumpah bahwa ia baru merangkai skenario usai terjadinya penembakan. Kala itu, ia teringat tentang peraturan Kapolri atau Perkap nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Kemudian saya berpikir dengan pengalaman saya yang paling memungkinkan bahwa peristiwa penembakan ini ada tembak-menembak Yang Mulia. Akhirnya kemudian
saya melihat ada senjata Yosua di pinggang, saya kemudian mengambil dan mengarahkan tembakan ke dinding, Yang Mulia. Apa alasan saudara sampai membuat skenario terpikir di dalam benak saudara bahwa harus terjadi tembak-menembak? Karena di pengalaman dinas saya di Perkap 1 2009 tentang penggunaan senjata api itu, Yang Mulia, yang bisa menyelamatkan anggota dalam kontak tembak itu adalah dalam rangka melindungi diri sendiri dan orang lain. Kesaksian Sambo berlanjut menyangkut sosok Yosua. Sambo menjelaskan, pada awalnya Yosua sebenarnya bertugas sebagai salah satu sopir pribadinya. Namun tak berselang lama ia memindah tugaskan Yosua menjadi sopir keluarga. Sambo beralasan, hal itu ia lakukan lantaran Yosua cenderung lamban saat bertugas sebagai sopirnya. Kapan saudara Joshua saudara tugaskan untuk mengurus rumah? Setelah pergantian dari Prayogi, kami tugaskan yang bersangkutan. Pertimbangannya bahwa dalam pekerjaan yang dilakukan sebagai driver, mohon maaf Yang Mulia, dia ini agak lambat dalam mengikuti pergerakan apabila ada rombongan. Sehingga saya menganggap bahwa dia lebih baik menjadi driver di keluarga, di rumah, sehingga dia mulailah membawa anak-anak saya dan istri saya, karena lebih tidak terlalu tinggi kecepatan dan tidak membutuhkan terlalu kecepatan yang harus maksimal dari Siapa itu? Joshua. Tapi sebagian saksi kemarin dan termasuk beberapa ajudan saudara yang diperiksa di sini mengatakan bahwa Joshua menjadi ajudan ibu. Saya perlu jelaskan Yang Mulia, di Silakan. pejabat utama Mabes Polri itu tidak diperkenankan istri bintang 2 memiliki ajudan, hanya boleh bintang 3. Ini mungkin istilah dari mereka saja ajudan, Yang Mulia. Istilah dari mereka saja, tapi faktanya dia tinggal di rumah saguling dan mengurus anak-anak, termasuk menyupiri istri saudara. Bukan mengurus anak-anak Yang Mulia, tapi mengantar. Mengantar anak-anak dan mengantar istri saudara. Istri. Dan ketika anak-anak tidak ada, maka dia lebih banyak mengantar istri saudara. Mohon maaf Yang Mulia, waktu itu masih masa pandemi. Masa lebih pandemi. banyak kegiatan operasional di rumah. Kegiatan operasional di rumah. Namun begitu, Sambo menyebut kepercayaannya telah dikhianati Yosua. Sambo menuding ajudan yang telah ia percaya sebagai sopir keluarganya itu justru melakukan pelecehan seksual terhadap istrinya Putri Chandrawati saat berada di Magelang pada 7 Juli 2022. Sontak, Sambo yang tak kuasa menahan emosi lantas memerintahkan ajudan lainnya, yakni Barada Richard Eliezer, untuk menghajar korban di rumah dinas Duren 3. Pengakuan ini ia sampaikan di hadapan kedua orang tua Brigadir Yosua dalam persidangan pada 1 November 2022. Bapak dan Ibu Yosua, saya sangat memahami perasaan Bapak dan Ibu. Saya mohon maaf atas apa yang telah terjadi. Saya sangat menyesal saat itu saya tidak mampu mengontrol emosi dan tidak jernih berpikir. Di awal lewat persidangan ini, saya ingin menyampaikan bahwa peristiwa yang terjadi adalah akibat dari kemarahan saya atas perbuatan anak bapak kepada istri saya. Itu yang harus saya sampaikan, nanti akan dibuktikan di persidangan. Saya yakini bahwa saya telah berbuat salah dan saya akan bertanggungjawabkan secara hukum. Saya juga sudah minta ampun kepada Tuhan. Demikian. Tak berhenti sampai di situ. Sambo juga menanggapi soal transfer uang 200 juta rupiah dari rekening Yosua ke
ke rekening ajudannya yang turut menjadi terdakwa pembunuhan, yakni Ricky Rizal, yang dikaitkan dengan dugaan pencucian uang. Di hadapan majelis hakim, Sambo menyatakan uang tersebut merupakan murni milik pribadinya. Uang tersebut berada di rekening kedua ajudannya itu, lantaran Yosua dan Ricky memang ditugaskan mengelola uang tersebut untuk operasional keluarga. Sambo juga sempat berupaya mencuci tangan dari dosa yang diperbuatnya. Hal ini terlihat dari kesaksian Sambo soal peran Richard Eliezer. Sambo bersikukuh bahwa sebelum terjadinya penembakan, sebenarnya ia hanya meminta Ricky Rizal dan Richard Eliezer untuk membackup apabila Yosua melakukan perlawanan saat dikonfirmasi soal pemerkosaan yang diduga dialami Putri. Pernyataan itu ia perkuat dengan klaim yang menyatakan bahwa dirinya hanya menyuruh Richard untuk menghajar, bukan menembak. Bahkan, Sambo pun juga sempat memerintahkan Richard untuk berhenti menembak Yosua, begitu tahu almarhum sudah jatuh tersungkur. Saya sudah emosi waktu itu karena mengingat perlakuan Yosua kepada istri saya. Saya kemudian berhadapan dengan Yosua. Saya sampaikan ke Yosua, kenapa kamu tega sama ibu? Jawaban Yosua tidak seperti yang saya harapkan. Dia malah menanya balik, ada apa komandan? Seperti menantang. Saya kemudian lupa, saya tidak bisa mengingat lagi. Saya bilang, kamu kurang ajar. Saya perintahkan Richard untuk hajar, Cat. Bagaimana cara saudara memerintahkan Richard? Hajar, Cat. Kamu hajar, Cat. Kemudian ditembaklah Joshua sambil maju sampai roboh, yang mulia. Itu kejadian cepat sekali. Tidak sampai sekian detik karena cepat sekali penembakan itu. Kemudian Saya kaget, kemudian saya sampaikan, stop, berhenti. Begitu melihat Joshua jatuh, kemudian sudah ada berlumuran darah, saya jadi panik, yang mulia. Walaupun Sambo lagi-lagi membantah tudingan ikut menembak Yosua, hakim tak langsung percaya begitu saja. Sebab faktanya ada 7 luka tembakan yang bersarang di tubuh korban, di mana 5 diantaranya sudah diakui Richard Eliezer. berapa kali Richard nembak? Setelah kejadian baru saya tahu 5 kali. 5 kali. Iya. Setelah kejadian, menurut saudara lihat, kan saudara di depannya, di sebelahnya. Saya sudah sampaikan karena kejadian begitu cepat. Saudara ikut nembak nggak? Saya sudah jawab di awal, saya tidak ikut. Tidak ikut nembak. Ini hasil pemeriksaan sementara dari otopsi. Ini ada 7 luka tembak masuk pada tubuh dan 6 luka tembak keluar. Jadi pelurunya keluar. Kalau saudara katakan 5, terus yang 2 siapa yang nembak? Saya tidak tahu. Perbedaan antara keterangan Sambo dan Richard tak berhenti sampai di situ. Richard mengaku bahwa dirinya, Ricky dan Kuat telah ditunjukkan amplop berisi 1 miliar rupiah dan 500 juta rupiah oleh Sambo di rumah Saguling pada 10 Juli 2022. Amplop itu disebut akan diberikan sebagai hadiah karena ketiganya mempertahankan skenario tembak-menembak ketika diperiksa pihak kepolisian. Namun di depan majelis hakim, Sambo sempat berkilah. Ia hanya berjanji akan menjamin kehidupan ketiga anak buahnya itu. Kendati demikian, belakangan Sambo akhirnya mengakui ia mengurungkan pemberian uang tersebut lantaran kasus belum selesai. Kemarin mereka mengatakan si Richard dibayar 1 M, terus Ricky dan Kuat 500 juta dijanjikan. Itu terrealisasi tidak? Sementara kan belum, yang mulia. Sementara belum.
Bukannya sudah diberikan terus saudara tarik lagi? Belum yang mulia. Belum. Oke. Apa alasannya belum? Karena kasusnya kan belum selesai dan Oh, kasusnya belum selesai. Kalau kasus ini udah selesai tetap akan terrealisasi. ya yang mulia pasti sudah tahu jawabannya. Loh, enggak, saya nanya. Ini kan kalau memang iya kita catat, kan begitu. Ya harusnya sih bukan hanya secara materi seperti itu, pasti saya akan merawat keluarganya. Artinya ada perhatian lah saudara ya. Ya, yang mulia. Di persidangan, Sambo lagi-lagi menepis kesaksian yang disampaikan Richard. Kali ini soal tudingan doktrin dan intimidasi. Sambo menyebut hal itu semata-mata karangan Richard Eliezer. Ia bahkan memberikan bukti dengan menunjukkan pesan WhatsApp yang dikirimkan ke Richard Eliezer. Tanggapan serupa juga disampaikan Sambo terkait tudingan Richard soal wanita menangis di rumah Bangka. Sambo menyebut keterangan Richard itu tidak benar dan merupakan hasil rekayasa. Ia memastikan motif pembunuhan Yosua semata dikarenakan kekerasan seksual terhadap istrinya dan bukan soal perselingkuhan dalam rumah tangganya. Jika Sambo cenderung membantah terkait kesaksian Richard, lain halnya terhadap keterangan sang istri Putri Chandrawati. Sosok mantan petinggi Polri itu terkesan melindungi. Di depan majelis hakim, Sambo menyatakan bahwa ia percaya 1000% kepada sang istri, termasuk soal cerita dugaan kekerasan seksual di Magelang. Istri saya ini adalah cinta pertama saya di SMP sampai menuju ke pelaminan. Saya percaya 100%, bahkan 1000% keterangan dari istri saya. Itulah yang menjadikan motif saudara melakukan tindakan-tindakan yang akhirnya sampai saat ini. Demikian yang mulia. Itu motif saudara. Baik. Jadi berdasarkan keterangan dari istri saudara. Demikian yang mulia. Apakah itu benar atau tidak benar, saudara percaya begitu karena kedekatan saudara. Saya pastikan itu benar yang mulia. Baik. Sambo juga yakin sang istri memang menjadi korban pemerkosaan yang dituding dilakukan oleh Yosua pada 7 Juli 2022. Namun pernyataannya ini justru menuai keraguan majelis hakim. Hakim merasa keterangan Sambo tak masuk akal, yakni karena ia mengaku akan bermain bulu tangkis bersama rekan polisinya meski mengetahui Putri diperkosa. Istri saya menanyakan, ada apa kemarin? Saya sampaikan Richard menembak Yosua. Saya sudah melaporkan ke Bapak Kapolri bahwa ini tembak-menembak karena kamu dilecehkan oleh Yosua. Istri saya marah yang mulia. Istri saya menyampaikan dari awal saya tidak mau ini diketahui orang peristiwa di Magelang. Kenapa kamu libat-libatkan saya? Saya bilang tidak mungkin ada tembak-menembak tanpa ada penyebab. Yang ada di pikiran saya bahwa karena istri saya ada di situ, saya coba masukkanlah ke dalam cerita itu yang mulia. Istri saya tetap tidak terima dan saya sampaikan bahwa saya akan bertanggung jawab. Makanya saya sangat berdosa kepada istri saya melibatkan dalam skenario itu. Sambo juga menyinggung soal mantan anak buah di kepolisian yang kini menjadi terdakwa hingga dipecat karena ikut terjerat kasus pembunuhan Yosua. Ex-Kadif Propam Polri itu mengaku menyesal dan meminta maaf telah melibatkan anak buahnya di Polri untuk menghalang-halangi penyidikan kasus. Hal itu dilakukan karena ia begitu yakin bahwa anggotanya akan mematuhi seluruh perintahnya. Terlebih gara-gara kasusnya, salah satu ajudan Sambo, yakni Prayogi, terpaksa membatalkan pernikahannya. Kemudian ini terbuka, makanya saya sudah sampaikan
di sidang kode etik, mereka ini nggak ada yang salah. Saya yang salah, saya tanggung jawab semua. Saya sudah mengorbankan mereka dengan memberikan perintah yang salah, yang mulia. Saya punya beban yang berat buat adik-adik saya ini dan keluarganya, yang mulia. Berbeda dengan sikapnya kepada para anak buah, Sambo justru cenderung melawan institusi Polri. Dalam persidangan, Sambo bahkan terang-terangan menuding penyidik Polri sengaja menersangkakan semua orang yang ada di rumahnya. Yang pertama, bantahan terhadap mohon maaf dari ahli kriminolog, karena sangat disayangkanlah apabila konstruksi yang dibangun oleh penyidik adalah konstruksi yang tidak secara menyeluruh diberikan kepada ahli, sehingga hasilnya juga tidak akan komprehensif dan justru subjektif, di mana penyidik ini menginginkan semua dalam rumah itu harus jadi tersangka. Kini Sambo tinggal menunggu waktu. Apakah keterangannya itu mampu meyakinkan hakim atas dugaan pembunuhan berencana yang menjerat Sambo dan keempat terdakwa lainnya? Ataukah justru akan menyelamatkan dia dari ancaman hukuman maksimal vonis mati seperti yang tertera dalam pasal 340 KUHP?